umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur atas pidato pengantar pengajuan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2024. Yang saya hormati Ketua DPRD, para wakil ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Flores Timur. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Yang kami hormati Sekretaris Dewan bersama jajaran staf, rekan-rekan media, singkatnya hadirin sidang dewan yang kami muliakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai insan yang beriman, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan kasih, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Balai Lekat Bawah Tanah dalam keadaan sehat walafiat, guna melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat dan Lokana Flores Timur melalui rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda tanggap Bupati Flores Timur terhadap pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur atas pidato pengantar pengajuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, bersama pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan segenap fraksi dewan yang terhormat yang telah memberikan apresiasi terhadap perolehan opini wajar tanpa pengecualian yang keempat kali atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2021, 2022, 2023, dan 2024 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. BPK tersebut juga merupakan kontribusi fungsi anggaran dan pengawasan di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada fraksi-fraksi Dewan yang telah mencermati secara mendalam atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2024 sebagaimana telah disampaikan melalui pandangan umum fraksi. Semua pandangan yang telah disampaikan tersebut tentunya merupakan koreksi dan masukan yang konstruktif dan berharga bagi pemerintah daerah dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah saat ini maupun di waktu-waktu yang akan datang. Atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan yang terhormat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, pemerintah dapat menyampaikan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, fraksi Partai Nasional Demokrat. A. Pendapatan. Terhadap pandangan fraksi dewan yang terhormat, pemerintah dapat menjelaskan bahwa sehubungan dengan rendahnya realisasi pendapatan retribusi daerah, hal ini dipengaruhi oleh perubahan regulasi di mana target pendapatan yang bersumber dari pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sehingga tidak dapat dihitung sebagai sumber pendapatan. Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena peralatan yang dimiliki masih sangat terbatas dan usia yang tidak produktif. Pemerintah juga tetap berupaya dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah, antara lain melakukan pendataan dan perhitungan kembali potensi, baik potensi pajak daerah maupun potensi retribusi daerah, agar lebih realistis dalam penetapan target PAD. B. Belanja. Terhadap pandangan fraksi dewan yang terhormat, pemerintah mengapresiasi atas masukan yang konstruktif sehingga menjadi perhatian lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Selanjutnya, sesuai pandangan fraksi dewan yang terhormat atas komponen belanja daerah dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Belanja operasi.
berkenaan dengan seleksi guru ASN P3K sesuai regulasi. Dalam hal ini Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024 menegaskan bahwa yang dapat melamar untuk mengikuti seleksi P3K guru bagi mereka yang mengabdi pada instansi pemerintah, sekolah-sekolah negeri. Walaupun demikian, pemerintah daerah telah memberi ruang bagi non-ASN guru pada sekolah-sekolah swasta untuk dapat mengikuti seleksi pada formasi P3K teknis. Sehubungan dengan penempatan tenaga guru ASN P3K yang tidak dialokasikan pada sekolah-sekolah swasta, dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah sedang menunggu juknis implementasi dari Permendiknas Men nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru. B. Belanja modal. 1. Keterlambatan dalam merealisasikan hak pihak ketiga. Hal ini dapat dijelaskan bahwa mekanisme pembayaran berdasarkan persentase capaian kinerja serta keterlambatan pelaksanaan PHK. 2. Sehubungan dengan Rumah Sakit Pratama Solo, dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah sedang melakukan penataan SDM dan persiapan izin operasional. Yang ketiga, berkenaan dengan ICS Wailono, saat ini pemerintah daerah sedang melakukan proses persiapan dan penyesuaian dokumen-dokumen lelang guna pemanfaatan aset tersebut secara optimal. Keempat, terkait dengan perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes Larang-Tuka, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan regulasi yang berlaku, sebuah rumah sakit kelas C jumlah tempat tidur sebanyak 100 sampai 200 unit. Sehingga untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes Larang-Tuka, jumlah tempat tidur perawatan sesuai dengan SK Direktur nomor RSUD titik 400.7.22 garing 54 garing TU garing 2025 sebanyak 114 tempat tidur. Dari 114 tempat tidur tersebut, ketentuan regulasi menyatakan 10% dari total tempat tidur tersebut adalah insentif care. Dari 10% tersebut, 6% merupakan tempat tidur ICU dan 4% merupakan tempat tidur NICU. Untuk 6% tempat tidur ICU, 70% harus memiliki ventilator. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes Larang-Tuka, pada kredensial BPJS pada akhir Desember 2024 ditemukan bahwa jumlah tempat tidur ICU belum memenuhi standar. Sehubungan dengan definitifan Direktur RSUD Dr. Hendrikus Fernandes Larang-Tuka dan penataan tenaga teknis sedang berproses untuk mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN. 2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terhadap pandangan umum fraksi Dewan yang terhormat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, pemerintah dapat menyampaikan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan. Pemerintah mengakui pengelolaan pajak daerah saat ini belum berjalan secara optimal dan pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki dan berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahun, baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah. Hal ini menjadi catatan dan perhatian pemerintah dalam tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya. Kedua, belanja. Terhadap pandangan konstruktif dari fraksi Dewan yang terhormat terkait beberapa pos belanja yang antara lain untuk pembayaran gaji, tunjangan, dan yang kedua, belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet. Kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dimaksud menyebabkan persentase belanja operasi menjadi sangat dominan. 3. Neraca. Terhadap pandangan fraksi Dewan yang terhormat atas nilai aset yang terbaca dalam neraca, dapat dijelaskan bahwa aset tersebut telah terinventarisasi dan tercatat
dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2024. Keempat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pendapat terhadap pandangan fraksi Dewan yang terhormat atas pajak restoran dan pajak hotel serta pemanfaatan hasil kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, mereka dapat menjelaskan sebagai berikut. 1. Sehubungan dengan pandangan fraksi atas pajak restoran dan pajak hotel, dapat diikuti penjelasan pemerintah pada pandangan umum fraksi Partai Nasional Demokrat. Yang kedua, berkenaan dengan pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi untuk dievaluasi guna optimalisasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Yang ketiga, sehubungan dengan apa yang disampaikan fraksi Dewan yang terhormat terhadap rincian jenis dan objek retribusi, dapat dijelaskan bahwa realisasi tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi di mana pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan terhadap objek retribusi sebagai berikut. Yang A. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. B. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Selain kedua objek retribusi tersebut di atas, sumber pendapatan yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada Rumah Sakit Pratama Adonara yang tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena kunjungan terbanyak adalah pasien BPJS didukung dengan layanan primer dan bukan layanan rujukan. Yang keempat, sehubungan dengan penetapan target PAD bagi perangkat daerah pengampu PAD dengan target batas bawah, dapat dijelaskan bahwa penetapan tersebut merupakan hasil koordinasi dan optimalisasi bersama OPD pengampu PAD. Bahkan TAPD telah menaikkan target yang diajukan oleh pimpinan perangkat daerah dengan pertimbangan yang rasional sehingga target dapat tercapai. Karena apabila menetapkan batas tertinggi tanpa perhitungan yang rasional dapat menyebabkan tidak tercapainya target dan akan berpengaruh terhadap performa APBD secara keseluruhan. Terhadap pandangan fraksi terkait perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Henrikus Fernandes Larang Tuka dapat diikuti pada penjelasan terhadap pandangan fraksi Nasional Demokrat. B. Belanja. 1. Terhadap catatan kritis yang disampaikan fraksi Dewan yang terhormat berkenaan dengan dominasi belanja operasi, dapat dijelaskan bahwa belanja operasi sebagaimana yang dijelaskan pada fraksi Partai Amanat Nasional, namun dalam penganggaran berdasarkan jumlah seluruh jabatan dan memperhitungkan adres gaji, sedangkan realisasi didasarkan atas jumlah jabatan yang terisi dan mutasi gaji. 2. Terhadap catatan fraksi Dewan yang terhormat terkait penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas, dapat dijelaskan bahwa kendaraan dinas perorangan dimaksud belum dapat dilakukan karena masih digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Yang ketiga, sehubungan dengan realisasi belanja transfer ke desa yang melampaui pagu penetapan pada APBD sesungguhnya merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat terkait dengan insentif bagi kinerja pemerintah desa yang ditetapkan setelah pemerintah daerah bersama DPRD menyetujui perubahan APBD 2024. 4. Terkait dengan belanja hibah sebesar 59.925.926.097 sen dapat dijelaskan dengan rincian belanja hibah sebagai berikut. A. Belanja hibah kepada badan atau lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sebesar 37.439.198.200 yang sebagian besar dipergunakan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. B. Belanja hibah dana BOS untuk sekolah swasta sebesar 16.688.363.968
C. Belanja hibah untuk partai politik sebesar 457.316.529. D. Belanja hibah dana BOS BOP PAUD sebesar 4.541.047.400. 5. Terkait pokok-pokok pikiran DPRD, pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Terhadap pemenuhan universal health cover merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sedangkan berkaitan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa IKTL dan STIPAS merupakan pendanaan pendidikan tinggi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk tahun anggaran 2025 ada 247 juta untuk 247 mahasiswa. C. Pembiayaan daerah. 1.